Pada setiap lebaran, mudik menjadi momentum untuk menjalin silaturahmi. Lalu bagaimana cara agar kita bisa mudik dengan aman dan ibadah tetap lancar? Rekan kami Dinal Apriansyah akan membahasnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari dalam Bingkai Ramadan berikut ini. Assalamualaikum, halo pemirsa Bingkai Sumatera. Kembali lagi dalam segmen Bingkai Ramadan. Idul Fitri sudah di depan mata. Momentum ini banyak dijadikan sebagian orang untuk mudik ke kampung halaman guna menjalin silaturahmi. Bagaimana caranya agar mudik lancar namun ibadah juga aman? Inilah yang akan kita bahas dalam Bingkai Ramadan kali ini bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang akrab disapa Uja. Halo Uja, Assalamualaikum, apa kabarnya Uja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Mas Dinal sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Uja, bagi pemirsa di rumah yang hendak mudik, sebenarnya seberapa jauh jarak yang diperbolehkan dalam Islam untuk mengganti ibadah puasa di hari lainnya Uja? Ya, menarik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183 dan 184, jelas sekali di situ Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya kan? Kemudian kata Allah di ayat berikutnya 184, apa kata Allah? Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu ada waktu-waktunya, ya. Kemudian beberapa hari tertentu. Maka kata Allah, barang siapa di antara kamu yang maridun, sakit apapun sakitnya, ya, aw ala safarin, atau dalam keadaan safar, ya, perjalanan, ya, dia dari satu kota ke kota yang lain, jaraknya ditempuh, ada silang pendapat ulama, tapi madhab Syafi'i 80-90 km. Kemudian dia itu dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya di hari-hari yang lain. Jadi ada jaraknya. Nah, jadi nanti kalau dia nggak puasa, nggak apa-apa. Misalnya kita safar nih, ingin kita ke Jakarta, ingin kita kemana misalnya. Kemudian pas waktunya itu, jaraknya itu sudah terpenuhi, maka kita boleh dalam keadaan nggak berpuasa. Tapi ingat, diganti di hari yang lain. Gitu. Oke Uja. Nah Uja, ada nggak kisah-kisah yang menceritakan tentang mudik ini pada zaman Rasulullah dahulu? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, ya, berhijrah berpindah dia, ya, kemudian orang-orang yang dia bertakwa kepada Allah, iman, hijrah, ya, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina ajaru wa jahadu, dan dia bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu ingin kembali bertemu dengan rahmat kasih sayang ampunan Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ketika ayat-ayat tentang hijrah ini menyuruh orang-orang beriman untuk pindah dari Mekah ke Madinah, ya, makanya ada istilah orang-orang muhajirin. Orang muhajirin itu orang Mekah. Ada istilah orang-orang Ansor. Orang Ansor itu bukan angin sorga ya. Orang Ansor itu orang Madinah. Ya, keberhasilan Nabi mempersaudarakan orang Mekah dengan orang Madinah. Kemudian disuruh oleh Tuhan kita, disuruh oleh Allah untuk membangun kekuatan, ibadah, kedekatan kepada Tuhan, kedekatan kepada Allah. Kemudian barulah ada istilah Fathul Mekah, ya, menaklukkan kota Mekah. Jadi yang tadi disuruh hijrah ke Madinah, balik lagi untuk menaklukkan kota Mekah, karena kita sudah membangun kekuatan iman, kemudian amal dan ibadah yang bagus. Ada lagi juga Mas Dinal,
Kisah dari sahabat Nabi yang mulia, yang Nabi bermimpi terompahnya itu sudah mendahului Nabi di surga. Siapa dia? Muadzin Rasulullah, namanya Bilal bin Rabbah radhiyallahu anhu. Yang namanya sampai detik ini dipakai. Siapa Bilalnya? Bilal bin Rabbah. Ketika itu dia pernah hijrah dari Madinah, Rasulullah wafat, dia nggak mau lagi tinggal di Madinah. Kenapa? Karena rindu sama Nabi. Menetes air mata, sedih dia. Dipujuk oleh Umar. Umar sebagai khalifah berikutnya setelah Abu Bakar dipujuk karena orang-orang Madinah ini rindu dengan suara Bilal bin Rabbah. Kemudian dipujuk, lantas apa dia bilang? Aku nggak sanggup, aku rindu kepada Rasulullah. Terakhirnya mau balik, kemudian dia mengumandangkan adzan, tapi tak sanggup dia mengumandangkannya. Ketika pada lafal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menetes air matanya, dia pingsan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menetes air matanya, dia pingsan. Dan itu membuat Madinah itu berkabung. Madinah itu sedih. Kenapa? Karena teringat masa-masa dia bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada kalanya mereka itu mudik. Jadi apa nih Uja? Tips dari Uja agar mudik kita tetap aman dan ibadah kita juga tetap lancar nih Uja. Ya, menarik sekali pertanyaannya. Nah, bagaimana tips agar perjalanan mudik itu lancar, aman, damai? Pertama, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan doa dan ikhtiar, ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita punya azam, kita itu bertawakal kepada Allah. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabat Nabi yang mengadu kepada Nabi untanya hilang. Saat itu Nabi mengatakan, apakah sudah kau ikat unta itu? Belum ya Rasulullah. Salah kamu. Ya, jadi ada usaha. Apa usahanya? Tentunya rumah yang ditinggalkan itu dikunci dengan sebaik-baiknya. Kemudian hal-hal yang bisa membuat rumah itu terbakar, itu diperhatikan. Yang paling penting, penjagaan yang paling utama setelah Allah, itu tetangga. Makanya saudara terdekat itu adalah tetangga. Minta izin sama dia, tengok-tengok iya, tapi jangan tengok aja. Kalau ada orang yang mau nyuri, larang lah, ya kan. Kemudian baca doa, ya, doa safar, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, itu harus dihafal tuh Mas Dinal dan pemirsa yang ada di rumah. Kalaupun nggak hafal kali, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan perjalanannya itu dilindungi oleh Allah, sehat, selamat. Karena safar itu satu di antara adab, kata Rasulullah. Kok adab? Ya, karena keselamatannya itu tergadaikan. Capek lelahnya itu bisa membuat dia sakit. Makanya serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang safar itu kan boleh nggak berpuasa, boleh juga menjamak dan mengqashar salat. Itu dia kehebatannya. Mudah-mudahan perjalanan mudik saudara-saudara kita yang ada di Indonesia dan dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, keselamatan, keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Dan kelancaran tentunya. Tentunya kelancaran. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Uja dalam Bingkai Ramadan hari ini. Semoga apa yang dikatakan tadi bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.